Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi ini kita kembali lagi melanjutkan pembelajaran kita dengan judul Kebijakan Pemerintah Indonesia pada Awal Kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia menghadapi berbagai permasalahan domestik dalam penerapan kebijakan perekonomian dan keuangan, di antaranya tingginya inflasi karena masih beredarnya mata uang Jepang secara tak terkendali, kondisi kas negara yang kosong karena belum dapat ditarik pajak dan bea masuk, status perdagangan ekspor yang macet karena blokade laut Belanda, dan maklumat Panglima Afnai yang tetap memberlakukan mata uang Nica di wilayah yang diduduki sekutu. Untuk menghadapi berbagai permasalahan ekonomi dan keuangan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan pertama pada tanggal 5 Juli 1946 menetapkan peraturan tentang pembentukan Bank Negara Indonesia atau BNI 46 berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946. Bank Negara menjadi bank umum pertama milik pemerintah RI. Pada tanggal 1 Oktober 1946 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946 tentang memberlakukan ORI yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 tentang penukaran mata uang Jepang terhadap ORI. Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang kewajiban menabung bagi seluruh penduduk Jawa dan Madura. Pada tanggal 15 Desember 1951, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 1951 tentang nasionalisme dan Japa Bank NP menjadi Bank Indonesia atau BI yang berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi di Indonesia. Undang-undang ini diperkuat Undang-Undang 11 Tahun 1953 dan Lembaran Negara Nomor 40 yang berisi tentang rekonstruksi tatanan pejabat keuangan dan moneter Indonesia. Pada tanggal 19 Januari 1947 pemerintah meresmikan pembentukan Badan Perancang Ekonomi yang bertugas menyusun rencana pembangunan perekonomian selama 2-3 tahun. Menteri Urusan Bahan Pangan mengulirkan rencana untuk melakukan swasembada beras, pangan beras yang dikenal dengan Kasimo Plan. Pemerintah menyusun kebijakan perekonomian sistem ekonomi gerakan Banten yang digagas oleh Dr. Sumitro Djoko Hadikusumo dan ditetapkan pada masa Kabinet Nasir. Program ini dimasukkan untuk menghidupkan industri-industri kecil sebagai kekuatan ekonomi nasional. Program Banten tidak berhasil mencapai tujuan yang dilanjutkan dengan kebijakan Indonesianisasi. Kebijakan ekonomi keuangan internasional. Pada awal kemerdekaan, permasalahan utama yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan ekonomi keuangan internasional adalah adanya blokade laut oleh Belanda yang membuat aktivitas ekonomi dan diplomasi internasional menjadi terhambat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menerapkan strategi diplomasi melalui jalur politik dan ekonomi. Melalui jalur politik, pemerintah Indonesia memberikan bantuan kepada India yang sedang dilanda bencana kelaparan. Strategi ini memiliki makna politis, yaitu telah menunjukkan kepada dunia internasional bahwa blokade laut Belanda tidak memiliki implikasi apa-apa terhadap jalur lalu lintas pelayaran internasional Indonesia. Selain itu juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki strategi yang jitu untuk mendapatkan dukungan dari India dalam berbagai forum internasional untuk memaksa Belanda mencabut aksi blokade lautnya terhadap Indonesia. Melalui jalur ekonomi, pemerintah membuat sebuah kontak dagang langsung dengan negara asing seperti Singapura, Malaysia, Amerika Serikat. Indonesia mendirikan Badan Perdagangan, Banking dan Trade
Corporation atau disebut dengan BTC. Indonesia membentuk sebuah lembaga perwakilan dagang di Singapura yang bernama Indonesia OPIC atau INDOF yang bertugas menjalankan diplomasi ekonomi untuk kepentingan luar negeri Indonesia. Dengan strategi ekonomi ini, Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara partner dagang untuk mencabut blokade Laut Belanda dengan alasan kelancaran kepentingan ekonomi dan perdagangan mereka. Kebijakan birokrasi pemerintah. Hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah pada awal kemerdekaan di bidang birokrasi adalah membentuk birokrasi Indonesia agar dapat menjalankan good government. Maka pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang pertama menghasilkan kesepakatan. 1. Menetapkan dan menegaskan Undang-Undang RI 1945 yang berisi 37 pasal. 2. Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia atau MPR dan DPR untuk membantu tugas Presiden. Pada keesokan harinya 19 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang yang kedua, berhasil membentuk 12 departemen dan 4 menteri negara tanpa portofolio sebagai badan eksekutif serta membagi wilayah administrasi pemerintah menjadi 8 provinsi beserta gubernurnya. Kebijakan lainnya adalah dikeluarkannya maklumat pada tanggal 16 Oktober 1945 yang menetapkan bahwa KNIP memiliki kewenangan eksekutif dan legislatif serta memiliki hak untuk menyusun GBHN garis-garis besar haluan negara. Pemerintah kemudian mengeluarkan maklumat politik 3 November tentang pembentukan partai politik di Indonesia. Kebijakan di bidang militer. Untuk memelihara keselamatan negara dan bangsa, pemerintah membentuk Badan Keamanan Rakyat atau disebut dengan BKR yang beranggotakan mantan pasukan Rekrutmen Jepang seperti Heiho Peta, Senendan, dan Keibodan. Karena dinilai BKR tidak cukup solid menghadapi provokasi pasukan Belanda, pada 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat tentang berdirinya TKR. Pada Januari tahun 1946, TKR diubah menjadi TRI dan kemudian pada 3 Juni 1947 diubah lagi menjadi TNI dengan Jenderal Sudirman sebagai panglima tertinggi. Perkembangan situasi politik kenegaraan Indonesia pada awal kemerdekaan dipengaruhi oleh pembentukan KNIP dan dikeluarkannya maklumat politik 3 November 1945. Dikeluarnya maklumat politik 3 November 1945 mendorong munculnya partai-partai politik dengan berbagai ideologi yang mempunyai arah dan metode pergerakan yang berbeda-beda. Partai politik berhaluan nasionalis seperti PNI, SRI, dan GRI. Partai politik berhaluan agama Masyumi, NU, Parkindo, dan PKRI. Partai politik berhaluan sosial komunis PKI, Permai, PBI, PSI, PRS, dan PRJ. 4 Januari 1946, ibu kota negara untuk sementara waktu dipindahkan ke Yogyakarta karena Jakarta rawan teror dan intimidasi pihak asing. Yogyakarta dipilih karena berhadapan markas besar tentara, Panglima Laskar Hibulda Sabila, dan Laskar Mataram pimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang siap tempur bila keadaan genting. Selain Yogyakarta juga memiliki letak strategis untuk perjuangan diplomasi dan bersenjata. Tugas KNIP adalah membantu dan menjadikan pengawasan kinerja Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintah dan mempunyai wewenang memberikan usulan kebijakan kepada Presiden. KNIP bertugas membantu dan mengawasi jalannya kinerja pemerintah di tataran yang lebih rendah dan presiden seperti gubernur dan bupati. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Jadi anak-anak ibu boleh mengulanginya, pelajaran-pelajaran yang pernah kita pelajari, karena minggu depan kita mempersiapkan ujian tengah semester. Untuk anak ibu yang banyak nilai-nilai yang di bawah KKM, ya, perbaiki lagi semua apa yang kita bahas, apa yang dikerjakan di soal, maka anak didik ibu lengkapilah dan kirim lagi ke GC. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih. Tutup, tutup.